Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Sarifatur Rahman dari kelompok 11 yang akan memoderatori kelompok 10. Sebelum memulai presentasi dan menjelaskan kelompok 10 yang berjudul Kognisi dalam Konteks, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Mohsyam Alawil Hadad. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di sini saya akan menjelaskan masyarakat sebagai konteks. Sebuah konsep yang terkait dengan budaya, tetapi juga agak berbeda adalah masyarakat. Kelompok sosial yang sangat besar dan bertahan lama yang memiliki struktur sosial dan ekonomi cukup eksplisit, juga institusi dan aktivitas kolektif. Sebagai contoh, yaitu hampir semua negara itu adalah masyarakat. Satu aspek dari masyarakat manapun yang penting adalah pengetahuan terdistribusi. Setiap orang berbeda, memiliki keahlian topik yang berbeda. Dan dengan demikian, anggota-anggota masyarakat harus bergantung satu sama lain untuk memaksimalkan keberhasilan individual dan memaksimalkan keberhasilan seluruh kelompoknya. Untuk menjadi partisipan yang benar efektif, yaitu adalah yang pertama, belajar bagaimana cara menemukan keahlian atau kelebihan. Berbicara tentang kelebihan, banyak orang yang mengira kelebihan itu atau bakat itu adalah bawaan dari lahir. Jadinya, banyak orang yang merasa rendah hati. Banyak orang juga yang tidak bisa melakukan sesuatu karena tidak berbakat dalam sesuatu itu. Padahal belum tentu, karena kelebihan itu bisa dipelajari. Bahkan kita tidak perlu mempunyai bakat sama sekali untuk mempunyai banyak kelebihan. Nah, kelebihan itu apa? Kelebihan itu ketika yang pertama kita melakukan hal dengan baik, yang kedua kalian menikmati melakukan sesuatu tanpa paksaan, dan yang ketiga itu adalah merasakan kepuasan tersendiri saat kalian melakukannya. Ketika hal yang tiga ini ada di dalam diri kita, maka ini bisa dibilang adalah kelebihan kalian. Kelebihan ini bisa macam-macam ya. Mulai dari kekreatifan, keterampilan, kepemimpinan, rasa bersyukur dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita kalau kita tidak mempunyai tiga hal yang ini, maka kita tidak boleh khawatir. Karena kelebihan ini bisa dilatih di dalam sehari-hari. Cara menemukan kelebihan yang pertama itu adalah
Satu, refleksi diri. Kalau kita ingin tahu kekurangan dan kelebihan diri kita itu, yaitu dengan cara refleksi diri. Karena dengan cara refleksi diri ini kita bisa mengetahui bahwa apa kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Dan yang kedua yaitu mencari pengalaman. Mencari pengalaman itu sangat penting buat kita semua untuk mencari kelebihan dan keahlian kita. Karena pengalaman itu sangat mahal bagi kita dan sangat berharga bagi kita. Maka di dalam mencari pengalaman ini, kita tentu bakal mengetahui keahlian dan juga kelebihan. Partisipasi untuk menjadi yang benar-benar efektif yang kedua itu adalah memperoleh pengetahuan dalam keterampilan dalam berpikir kritis. Aktivitas autentik. Aktivitas autentik adalah aktivitas yang mirip atau sama dengan yang ada. Pada akhirnya akan dihadapi oleh siswa-siswa di dunia luar. Contoh aktivitas autentik. Yang pertama yaitu menulis editorial atau teks editorial dan juga bisa disebut dengan tajuk rencana. Tajuk rencana sendiri ditulis dengan maksud sebagai respon dengan isu hangat yang ada di kalangan masyarakat. Biasanya tajuk rencana ini bisa kita jumpai atau kita bisa lihat di koran atau di majalah pada zaman dulu ya. Dan kalau pada zaman sekarang itu bisa kita lihat di dalam handphone, TV, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan elektronik. Dan yang kedua itu adalah berpartisipasi dalam debat. Debat adalah sebuah ajang penyampaian pengaduan gagasan dari dua pihak atau lebih yang memiliki pandangan dan atau gagasan yang berbeda. Manfaat dari berpartisipasi dalam debat ini yang pertama itu adalah melatih berpikir kritis, melatih komunikasi dengan baik, dan yang ketiga yaitu menambahkan wawasan. Yang ketiga dari contoh autentik itu adalah melakukan eksperimen, dan yang keempat itu adalah menulis program komputer. Dengan menempatkan aktivitas-aktivitas kelas di konteks dunia nyata, kita bisa membantu para siswa menemukan alasan mengapa mereka mempelajari materi pelajaran akademis. Karena pelajaran-pelajaran dari contoh autentik ini penting bagi kita semua untuk berpartisipasi dengan masyarakat dan bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sangat bagus untuk materi 1. Untuk selanjutnya materi kedua yang akan dijelaskan oleh Siti Anissa Al-Fauziah. Kepadanya kami persilahkan. K2 mate sih Pak. Maaf ya. Untuk materi kedua, Sipa Nuraini, kepadanya kami persilahkan. Gerak. 15 Juni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan sebagai pemateri 2 akan menjelaskan tentang teknologi digital sebagai konteks. Teknologi mencakup semua aplikasi buatan manusia
dari pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk tujuan praktis. Akan tetapi yang jadi fokus di sini yaitu teknologi digital yang membuat kita dapat menyimpan, memanipulasi, dan mengirimkan informasi secara elektronis. Nah, salah satu contoh dari teknologi digital di sini yaitu seperti perangkat keras dan lunak dalam komputer, telepon seluler, kamera video, sistem video games, dan internet. Itu yang termasuk contoh dari teknologi digital. Nah, seiring dengan semakin tersedianya dan terjangkaunya teknologi digital, teknologi ini semakin meresap di dalam masyarakat modern. Seperti misalnya Facebook, Instagram, lalu WA, SMS, tapi sekarang sudah jarang ya menggunakan SMS. Nah, tapi di kalangan masyarakat, anak muda atau pelajar, tidak, jadi semuanya sudah mempunyai telepon pintar atau yang disebut dengan smartphone. Nah, alih-alih kini orang dapat memperoleh informasi baru mengenai hampir seluruh mata pelajaran. Jadi sekarang sudah jarang ya seorang siswa mencari sumber informasi dari sebuah buku karena sekarang sudah ada seperti Google, Bing, atau Yahoo. Keseluruhan lingkungan pembelajaran di awal abad ke-21 memang sangat berbeda dari pertengahan abad ke-20. Lalu teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran. Nah, ketika kita berada di lingkungan elektronis, pembelajarannya terkadang disebut e-learning. Akan tetapi, terlepas dari bagaimana kita menamainya, banyak teknologi yang tersedia di masyarakat abad ke-21 yang dalam banyak cara dapat meningkatkan pembelajaran. Yang pertama yaitu instruksi. Instruksi di sini ada banyak macamnya ya. Yang pertama yaitu dapat dengan mulus mengintegrasikan beberapa media dan strategi pedagogis. Sebagai contoh yaitu program pengganti perangkat lunak instruksional seringkali mengintegrasikan teks tertulis dengan grafik, video, simulasi, latihan, dan asesmen. Lalu yang kedua yaitu instruksi dapat disampaikan dari jauh melalui internet. Sebagai contoh yaitu siswa yang berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di dalam kelas ketika mereka harus absen dari sekolah untuk periode panjang, mungkin akibat penyakit kronis atau cedera berat. Yang kedua yaitu pembelajaran dapat memanipulasi data. Jadi maksudnya dalam berbagai cara sembari menjaga beban kognitif dalam batasan yang wajar. Sebagai guru, kita harus ingat bahwa tugas berpikir kompleks dapat memaksakan beban yang signifikan pada memori kerja. Lalu yang selanjutnya yaitu guru dan para siswa dapat menjaga mudah berkomunikasi dan berkolaborasi satu sama lain. Contohnya yaitu sistem manajemen kursus seperti Blackboard dan Moodle menyediakan cara yang dengannya guru dapat memposting materi dan tugas. Para siswa dapat mengunggah pekerjaan mereka untuk meminta umpan balik dan evaluasi, serta seluruh anggota kelas dapat secara rutin berinteraksi melalui board atau chat room diskusi kelas. Yang selanjutnya yaitu teknologi menawarkan banyak cara untuk menyajikan aktivitas-aktivitas autentik, yaitu aktivitas yang tadi ya sudah dijelaskan oleh pemateri 1,
Satu strategi yang disebutkan sebelumnya membuat wiki pelajaran dalam menjadi aktivitas sangat autentik bagi para siswa. Dan yang terakhir yaitu beberapa strategi pengajaran yang berbasis teknologi secara efektif mengaburkan garis pembatas antara bekerja dan bermain. Lalu mempromosikan literasi teknologi. Penggunaan sistem operasi yang spesifik, lalu penggunaan fungsi umum, penggunaan aplikasi komputer yang spesifik, lalu efektifan pencarian situs web yang relevan dan kredibel. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, sangat bagus dari pemateri 2 yaitu Syifa Nur Aini dan sangat jelas. Untuk selanjutnya pemateri 3 yang akan disampaikan oleh Siti Anissa Alfauzia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang pembelajaran daring. Nah, setiap tahun lebih banyak lagi instruksi berlangsung di internet sebagai suplemen atau pengganti untuk instruksi tatap muka dalam bangunan fisik sekolah. Nah, instruksi seperti ini biasanya disebut dengan pembelajaran daring. Nah, istilah dari pembelajaran daring juga ada seperti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dengan berbasis web. Nah, ada beberapa kelebihan dari pembelajaran daring ini. Yang pertama adalah melengkapi instruksi pada level kemampuan siswa saat ini. Artinya, jadi guru bisa melihat nih mana kemampuan murid yang lebih menonjol. Artinya misal si A kemampuannya itu lebih menonjol dalam bidang akademis, maka bisa didorong untuk bisa memajukan lagi dalam bidang akademisnya. Dan misal si B lebih condong kepada teknologi, maka bisa diberi motivasi dan dorongan agar si B ini lebih mengembangkan dalam bidang teknologinya. Yang kedua, menyesuaikan strategi instruksional. Jadi guru itu memberikan perancah. Jadi perancahnya itu mau sedikit atau banyak tergantung dari hasil para siswa tersebut. Misalnya para siswa itu hasil belajarnya kurang, maka kita beri dia dukungan dan dorongan supaya para siswa itu lebih termotivasi lagi dalam belajar dan berprestasi. Yang ketiga, menyediakan peluang bagi siswa untuk mengaplikasikan materi pelajaran ke dalam simulasi semi-autentik dan kompleks. Diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari apa yang dia pelajari dalam pembelajaran yang ia dapat. Menciptakan kondisi di mana para siswa berkolaborasi satu sama lainnya. Artinya, misal guru memberikan tugas kepada siswa itu untuk kerja kelompok. Nah, ini bisa termasuk dalam menciptakan kondisi tersebut. Selanjutnya, menyediakan seluruh kursus dalam area subjek tertentu. Menyediakan cara yang bisa dilakukan siswa-siswa kurang berprestasi. Artinya, guru tuh seperti memberikan reward atau hadiah agar siswa-siswa yang kurang berprestasi pun dapat terdorong motivasinya sehingga dia bisa lebih berprestasi. Dan menyediakan kurikulum sekolah keseluruhan. Nah, tapi mungkin banyak yang berpikir apakah efektif pembelajaran daring ini dilakukan kepada siswa-siswa sekarang. Nah, efektif atau tidaknya tergantung dari beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu di antaranya faktor yang pertama itu dari siswa. Siswa itu harus mempunyai pengetahuan yang cukup untuk dia melakukan bisa mengefektifkan pembelajaran ini. Yang kedua,
literasi teknologinya juga harus cukup. Nah, literasi teknologi, apa itu literasi teknologi? Jadi literasi teknologi itu adalah kemampuan menggunakan aplikasi teknologi dan informasi secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti dunia akademik dan pendidikan. Artinya seorang siswa itu jika ingin pembelajaran daring ini lebih efektif tidak boleh buta internet. Dia harus tahu pembelajaran daring ini sistemnya seperti apa dan cara-caranya pun seperti apa. Yang ketiga, keterampilan regulasi diri dari siswa itu juga harus cukup. Artinya apa? Dia itu mampu mengarahkan dan mengatur dirinya sendiri dan tahu apa tujuan sebenarnya dari pembelajaran daring ini, agar dia pun walaupun pembelajaran daring tapi dia tidak santai-santai saja, tidak santai-santai dalam mengerjakannya. Nah, selanjutnya tentang domain konten akademis sebagai konteks. Nah, kita perlu tahu apa itu domain. Domain itu adalah alamat rumah. Alamat rumah. Jadi pada intinya domain itu adalah sebuah situs yang bisa mengantarkan kita mengantarkan orang-orang untuk menuju rumah atau situs. Nah, contohnya seperti apa nih? Misal ada situs web bernama Brainly, ya, brainly.com. Nah, kita searching di Google itu Brainly. Nah, Brainly itu adalah situs webnya dan .com itu adalah domainnya. Jadi dalam usaha untuk membuat dasar pengetahuan kolektif kita yang terus berkembang, lebih dapat diatur untuk instruksi, kebanyakan sekolah dan masyarakat modern telah membagi pengetahuan ini ke dalam beragam disiplin akademis seperti membaca, menulis, matematika, sains, dan geografi. Nah, sebagai contoh nih, membaca dengan efektif mensyaratkan pemanggilan kembali otomatis arti ribuan kata dalam bahasa seseorang. Sementara pembacaan soal matematika mensyaratkan berpikir presisi mengenai kualitas dan secara fleksibel memanipulasi simbol-simbol yang mempresentasikannya. Nah, di sini juga kebanyakan sudah dijelaskan tadi, ada seperti contohnya domain itu ada membaca, menulis, matematik, sains, dan sejarah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.